Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Seperti anak bapak membuat saya jatuh cinta. Lu mau menggadaikan agama dan kepercayaan kita demi perempuan itu? Berhak menuntut hidup gua sendiri. Assalamualaikum para netizen yang budiman dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya dan puasanya? Lancar? Sanggup tahan lapar dan hausnya? Untuk kalian para netizen yang sedang berpuasa di rumah tapi makan gorengan di luar rumah, kali ini saya akan memberikan tontonan yang akan menemani waktu ngabuburit Anda sebelum waktu berbuka tiba. Tontonan yang akan saya sajikan yaitu sebuah alur cerita dari film yang berjudul Ajari Aku Islam yang dirilis pada tahun 2019. Mungkin banyak dari kalian yang sudah mengetahui tentang cerita dari film lokal ini. Film Ajari Aku Islam ini merupakan film yang diangkat berdasarkan kisah nyata dari sang pemeran utamanya. Siapa lagi kalau bukan Roger Danuarta dan Cut Meyriska. Di mana di film ini menceritakan tentang perjalanan hidup Roger Danuarta dari seorang non-muslim yang akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Namun di dalam film ini, sebelum Roger yang berperan sebagai Kenny menjadi seorang mualaf, ia pun harus melewati beberapa konflik yang terjadi. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja miringkan HP dan otak Anda, siapkan menu berbuka Anda, nyalakan YouTube mode gratis Anda, dan selamat menonton. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Kenny yang baru saja selesai beribadah sebagai seorang Tionghoa. Di tengah perjalanan, ia pun dihadang dengan sekelompok preman. Lantas Kenny pun mencoba kabur dari sekelompok preman tersebut hingga ia masuk di dalam sebuah masjid. Dan setelah sekelompok preman tersebut pergi, kemudian Kenny pun keluar dari masjid tersebut. Film pun dimulai. Adegan pun terfokus pada seorang gadis Melayu Muslim bernama Vidya dan juga sahabatnya bernama Salma. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun melanjutkan kegiatan mereka untuk sebuah penggalangan dana dari korban bencana alam. Namun mereka melakukan hal tersebut dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menjual beberapa aksesoris yang mana hasil penjualan aksesoris tersebut akan disumbangkan ke korban bencana alam. Di saat yang sama muncullah Kenny di sana. Pertemuan antara Kenny dan Vidya itu pun merupakan pertemuan pertama di antara mereka. Vidya yang awalnya menawarkan aksesoris untuk Kenny akhirnya harus dibuat sedikit kesal dengan tingkah Kenny yang terus menggodanya. Lantas Vidya pun pergi dari sana untuk menunaikan sholat asar. Namun Kenny terus mengikuti Vidya sampai ke dalam masjid, bahkan sampai Vidya selesai sholat dan kembali ke tempat penggalangan dana. Kenny pun membeli semua aksesoris yang Vidya jual untuk kemudian ia bagi-bagikan ke semua orang, termasuk Salma dan Vidya. Spesial buat kamu. Makasih ya bang. Keesokan harinya terlihat Kenny yang sedang berada di halaman masjid untuk menunggu kepulangan Vidya dari ibadah sholat zuhurnya. Vidya pun bertanya, "Untuk apa kau ada di sini?" Kenny pun menjawab, "Untuk dekat denganmu." Vidya pun kembali bertanya, "Abang tahu kan kalau aku ini Islam?" Kenny pun kembali menjawab, "Kalau begitu, kenapa kamu tidak coba untuk membuatku jatuh cinta sama Islam? Sama seperti kamu sudah membuatku jatuh cinta pada dirimu." Aduh. Mendengar niat tulus Kenny untuk belajar agama Islam, Vidya pun mencoba mendekatkan Kenny ke dalam Islam dengan memberikan buku-buku sejarah Islam dan juga buku Iqra untuk ia pelajari dan pahami. Dan nampaknya Kenny terlihat sangat bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama Islam lewat buku-buku sejarah Islam yang dibacanya di sepertiga malam. Singkat cerita, di suatu hari keluarga Kenny mengadakan sebuah acara pertunangan antara Kenny dan Chelsea, seorang anak dari pengusaha Tionghoa yang telah dijodohkan dengan Kenny oleh kedua orang tua mereka. Ayah Chelsea pun meminta Kenny untuk mempercepat acara pernikahan mereka. Namun Kenny menolak dengan alasan ia tidak mencintai Chelsea anaknya. Tetapi ayah Chelsea terus meyakinkan Kenny dengan menawarkan sebuah bantuan
bahwa ia akan membereskan para preman-preman yang selalu menagih hutang padanya. Kenapa kamu tidak mencintai Chelsea? Kamu harus menikah dengan Chelsea. Esok harinya terlihat Kenny, Vidya, dan Salma yang lagi jalan-jalan. Kenny pun mengucapkan terima kasih kepada Vidya karena ia telah bersedia mengajarinya tentang agama Islam, di mana Islam mengajarinya untuk melakukan segala perbuatan baik dan menjauhi segala perbuatan buruk. Maka dari itu ia pun memutuskan untuk berhenti menggeluti bisnis gelapnya yang selama ini menjadi mata pencariannya. Dan hal itu dapat membuat Vidya senyum-senyum sendiri. Kenapa kok? Jangan malu-malu sama aku. Kayak mana ini? Sesampainya di rumah, Kenny pun harus mendapatkan amarah dari ayahnya karena ayah Kenny telah menemukan buku-buku sejarah Islam yang berada di kamar Kenny. Sontak ayah Kenny pun secara tegas memperingati Kenny untuk tidak lagi membaca buku-buku tersebut dan meminta Kenny untuk menyingkirkan semua buku-buku tersebut dari sana. Singkat cerita, pagi pun tiba. Adegan pun akan terfokus kepada Kenny dan Vidya yang secara kebetulan menaiki angkutan umum yang sama. Mereka pun ngobrol online lewat ponsel genggam mereka masing-masing. Setelah turun dari angkutan umum tersebut, Kenny pun menawarkan dirinya untuk menemani Vidya sampai ke depan rumahnya. Vidya pun menyetujui tawaran Kenny, tetapi dengan syarat mereka harus jaga jarak normal pasangan yang bukan mahramnya. Setibanya di depan rumah Vidya, mereka pun dikejutkan dengan adanya seorang pria yang sedang menunggu kedatangan Vidya. Pria tersebut bernama Fahri, seorang pria yang sudah lama menyimpan rasa kepada Vidya, yang baru saja pulang ke Indonesia dari Turki untuk menuntut ilmu agama. Dengan adanya Fahri di sana, membuat Kenny merasa terasingkan dan ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Keesokan harinya terlihat Kenny dan Vidya yang duduk bersama di sebuah tangga masjid. Di sana Vidya pun bertanya, "Kenapa abang sebegitu maunya dekat dengan saya dan segitu maunya belajar agama Islam?" Kenny pun menjawab, "Jika kau pikir aku ingin belajar agama Islam karena aku ingin selalu dekat denganmu, maka kamu salah." Vidya pun bertanya, "Terus?" Kenny pun menjelaskan bahwa sewaktu ia masih kecil, ia sering pergi ke masjid untuk mendengar lantunan azan. Dan suara dari lantunan azan tersebut selalu dapat membuat hatinya nyaman dan tentram. Maka dari itulah Kenny tertarik untuk belajar agama Islam melalui Vidya, seorang wanita yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Di sisi lain, ayah Vidya telah mengetahui bahwa Vidya akhir-akhir ini sedang dekat dengan pria bernama Kenny yang merupakan pria non-muslim. Ayah Vidya pun meminta Vidya untuk jaga jarak dengan Kenny dan meminta Vidya untuk membuka hatinya untuk Fahri. Namun Vidya mengatakan bahwa Kenny adalah pria yang baik dan ia sangat bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama Islam melalui dirinya. Mendengar hal tersebut, ayah Vidya pun meminta Kenny untuk datang ke rumahnya. Lantas Vidya pun menghubungi Kenny untuk memberitahunya bahwa ia diundang ke rumahnya untuk bertemu dengan ayahnya di esok hari. Kenny pun mengiyakan ajakan tersebut. Dan keesokan harinya di tengah perjalanan, Kenny ternyata seperti diikuti oleh beberapa orang yang diduga orang-orang tersebut adalah anggota kepolisian yang akan menangkap Kenny dengan kasus bisnis ilegalnya yang selama ini ia geluti. Kenny pun dengan cepat pergi ke markasnya untuk memberitahukan kedua rekan kerjanya itu bahwa polisi akan datang menangkap mereka. Dan kemudian Kenny pun memerintahkan rekan kerjanya itu untuk mengambil semua bukti-bukti. Untuk kemudian mereka pun pergi dari sana. Awas kau Kenny. Namun sayangnya di tengah pelarian mereka, rekan kerja Kenny yang berbadan besar tersebut berjalan terlalu lambat yang membuat mereka semua harus tertangkap oleh polisi tersebut. Di tempat lain, Vidya yang sedang menunggu kedatangan Kenny harus dibuat kecewa karena Kenny dari pagi sampai malam tak kunjung datang ke rumahnya. Setelah beberapa hari di penjara, Kenny pun akhirnya bebas tak bersyarat. Dan ternyata yang membebaskan Kenny adalah ayah Chelsea yang membuat Kenny secara tidak langsung kembali berhutang budi padanya. Setelah bebas dari penjara, lantas Kenny pun datang ke rumah Vidya untuk membayar janjinya yang sempat tertunda kemarin. Di saat itu terjadilah sedikit perselisihan antara ayah Vidya dan Kenny yang berujung pada lontaran kata-kata Kenny yang sama seperti sebelumnya pernah ia katakan pada Vidya, yaitu, "Mengapa Bapak tidak membuat saya jatuh cinta dengan agama Bapak?
sama seperti anak bapak yang sudah membuat saya jatuh cinta. Aduh. Buat saya jatuh cinta kepada agama bapak, seperti anak bapak membuat saya jatuh cinta. Semenjak saat itu, Kenny pun semakin giat untuk mempelajari agama Islam. Dan ternyata kali ini Fahri lah yang mengajarinya tentang agama Islam. Selain seseorang yang berpendidikan dan paham agama, ternyata Fahri orangnya juga suka menolong sesama. Hal tersebut dibuktikan saat dirinya sangat senang untuk mengajari Kenny tentang agama Islam, walaupun mereka adalah rival untuk mendapatkan cinta dari Vidya. Cemburu iya, tapi aku tidak akan pernah menyesal. Hingga pada akhirnya ayah Kenny pun mengetahui bahwa Kenny telah dekat dengan Vidya yang merupakan seorang wanita muslim. Sontak ayah Kenny pun sangat marah terhadap Kenny dan memintanya untuk menjauhi Vidya dan kemudian melangsungkan pernikahan dengan Chelsea. Namun Kenny menolak perintah ayahnya tersebut dengan alasan ia tidak mencintai Chelsea dan lebih memilih Vidya untuk dicintainya. Ayah Kenny pun seketika menampar Kenny dan mengancamnya akan mengeluarkan Kenny dari kartu keluarga apabila Kenny tidak menuruti perintah ayahnya itu. Mau kasih dia. Keesokan harinya, Kenny pun datang ke warung kopi milik ayah Vidya untuk menemui Vidya. Dan di saat itulah terjadi sebuah adegan yang menurut saya pribadi, adegan tersebut adalah adegan yang paling menyedihkan, paling mengharukan, dan paling dramatik, dan akan membuat kalian meneteskan air mata. Di mana Kenny menanyakan tentang perasaan Vidya kepada dirinya. Awalnya Vidya tidak ingin menjawab pertanyaan Kenny tersebut karena menurutnya hal itu tidaklah penting selagi Kenny belum menjadi mualaf. Namun setelah Kenny mengatakan bahwa minggu depan ia akan menikah, Vidya pun seketika terdiam dan sambil menahan air mata Vidya pun berkata, Aku sama sekali nggak mencintai kamu. Sontak perkataan pedis Vidya itu pun dapat membuat Kenny menangis dan kemudian ia pun pergi dari sana. Dan setelah Kenny pergi, giliran Vidya lah yang menangis. Ia mengeluarkan semua air mata kesedihannya yang sempat ia tahan tadi. Dia. Singkat cerita, pengantin pun tiba. Dan tibalah hari di mana Kenny akan melangsungkan pernikahan dengan Chelsea. Di sisi lain, Vidya pun mencoba melupakan Kenny dan memberi kesempatan Fahri untuk lebih dekat dengannya. Sebelum acara resepsi dimulai, Kenny pun akhirnya membuat suatu keputusan besar, yaitu ia akhirnya memutuskan untuk membatalkan acara pernikahan antara dirinya dan Chelsea. Dan hal itu pastinya akan membuat ayah Kenny sangat murka, di mana ia secara keras membentak Kenny sembari berkata bahwa Kenny bukan anaknya lagi. Selain ayah Kenny yang murka dengan keputusan Kenny, nampaknya hal itu juga membuat ayah Chelsea terkuak amarahnya, di mana ia pun berencana untuk membalaskan dendam rasa patah hati anaknya itu. Ayah Chelsea pun mengirim beberapa anak buahnya untuk mencelakai Vidya dan ayahnya. Di saat para anak buah ayah Chelsea tersebut ingin menculik Vidya, di saat itulah datanglah Kenny untuk menolong Vidya dan ayahnya. Namun naas, salah satu anak buah ayah Chelsea seketika mengeluarkan senjata tajam dan berhasil menusuk Kenny di bagian dadanya. Dan di saat itu terjadilah adegan yang paling mengharukan, di mana sebelum kematiannya Kenny akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dari arahan ayah Vidya. Dan adegan tersebut akan membuat para netizen menangis bercampur haru yang teramat dalam. Asyhadu Allah illallah. Di akhir film terlihat Vidya yang sangat terpukul dengan kepergian Kenny, di mana di setiap harinya Vidya terus saja mengenang masa lalu indahnya bersama Kenny, sembari merangkul sebuah gelang yang pernah Kenny berikan padanya. Film pun tamat dengan sangat menyedihkan, bercampur mengharukan. Tamat. Itulah tadi seluruh alur cerita dari film yang berjudul Ajari Aku Islam. Secara keseluruhan, filmnya memang sangat mengharukan
dramatik, dan yang pasti membuat kita semua meneteskan air mata. Tapi yang disayangkan dari film ini adalah filmnya tuh ngegantung bagaimana gitu, kurang panjang. Terus kenapa coba Kenny harus mati dulu baru jadi mualaf? Alangkah bagusnya gitu kalau Kenny jadi mualaf terus menikah dengan Vidya, lalu endingnya bahagia deh gitu. Kenapa coba harus mati dulu si Kenny-nya? Yah, namanya juga film, ambil hikmahnya aja. Terdapat banyak pesan dari film ini, tapi saya tidak akan menyimpulkannya, takut salah. Yang intinya, kita sebagai umat manusia harus saling menghargai antar sesama umat beragama. Salam toleransi. Dan video kali ini sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sebagainya. Dan selamat menunaikan ibadah berpuasa bagi yang menjalankannya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, share, and komen agar saya lebih semangat lagi buat konten-konten alur cerita film. Saya Bang Ucup mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye netizen.